Mas Irza, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Tempat duduk, siap, gerak. Kita berdoa yang baik, berdoa mulai. Terima kasih Mas Irza yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, sikap Mas Irza ini patut sekali kita contoh karena Mas Irza sudah disiplin, ya. Jadi sikap disiplin ini sangat penting untuk kita semua. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur ya, karena kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan tertib, dengan tenang dan tentunya bahagia. Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Ada kan yang hari ini tidak masuk? Tidak. Masih ada? Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum sudah dimulai, Beni ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Di sini ada beberapa emoticon, ya. Silahkan anak-anak gambarkan di kertas ini bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Pilih yang menurut kalian sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Sudah? Baik, kalau sudah, Mas Kaizan, silakan berdiri, bacakan bagaimana perasaan Mas Kaizan hari ini. Gembira dan semangat. Gembira dan semangat. Oke, Mas Rosep? Mengantuk. Oke. Mas Rafael? Sakit dan semangat. Sakit dan semangat. Oke, Mas Yuta? Bagaimana perasaannya Mas Yuta? Semangat dan gembira. Semangat dan gembira. Mas Dava? Penasaran. Penasaran. Mas Irza? Semangat, penasaran, gembira. Semangat, penasaran, gembira. Mas tetap semangat. Ya, harus semangat ya. Walaupun capek, ngantuk, sedih, kecewa, harus tetap semangat untuk mengejar cita-cita, untuk belajar yang rajin ya. Dan tadi di awal pembelajaran Bu Eni sudah meminta Mas Irza untuk memimpin doa karena berangkat paling awal. Itu artinya Mas Irza punya sikap apa? Disiplin. Nah, disiplin ini penting untuk kalian lakukan dalam mencapai cita-cita kalian. Ketika kalian disiplin, maka kalian akan terbiasa untuk melakukan segala sesuatu itu tepat waktu, tidak suka menunda-nunda. Sekarang berikutnya kita akan menyanyi. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyi sama-sama dulu ya. Ayo Mbak. Setiap Pancasila, aku dapat dukungmu. Setiap proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila dapat negara, saya maju bangun bangsa. Kita bangsa-bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hebat semua ya. Tetap semangat ya. Dari lagu itu mengajarkan kita agar kita itu memiliki sifat nasionalisme, sifat cinta tanah air. Karena untuk bisa mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah. Kita bisa belajar di sini, bisa berdiri di sini itu karena adanya perjuangan dari para pahlawan kita. Sehingga kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Anak-anak, halo.
sebuah video berisi lagu tentang perkembangbiakan hewan. Bu Reni ingin anak-anak nanti bernyanyi bersama Bu Reni, menyanyikan lagu perkembangbiakan hewan ini, tapi menggunakan nada naik becak yang kita ganti liriknya. Seperti apa ya kira-kira? Ada yang pernah dengar? Belum. Baik, kalau begitu kita dengarkan baik-baik dan kita nyanyikan bersama ya. Oke. Lagu perkembangbiakan hewan. Mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, ada yang bisa melengkapi lagi? Yuk. Selain tentang cara perkembangbiakan hewan, ya. Mengetahui hewan apa saja. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Bagus. Ya. Ciri-ciri perkembangbiakan hewan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, kita lanjut. Nah, mari kita membaca bersama-sama. Nah, di sini ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Bacaannya tentang apa? Baca putih. Ya, 1, 2, 3. Baca putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga baca putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Oke, tepuk tangan lagi. Yang kalian anak tadi sudah membaca tentang gajah putih. Kalau dikaitkan dengan lagu tadi tentang perkembangbiakan hewan, kira-kira gajah putih ini termasuk yang Kenapa? Karena punya daun telinga dan berkembang biak dengan cara melayang. Baik. Nah, sekarang mari kita menjawab. Apa saja hewan yang ada di sekitar kita? Oke, siapa yang mau? Ya, ikan, kucing, katak,
Ya, ayam, kucing, burung. Oke, Mas? Oke. Nah, dari hewan-hewan yang kalian pelihara tadi, adakah yang tahu bagaimana cara perkembangbiakan hewan tadi? Oke, Mbak Aurel. Ayam itu ovipar. Ovipar itu apa? Ovipar itu bertelur. Bertelur. Oke, ayam itu bertelur. Oke, Mas Rafael. Kucing melahirkan. Kucing melahirkan. Nah, dari hewan-hewan tadi, apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan tadi? Apa? Cara perkembangbiakannya. Oke. Apalagi yang pengen? Contoh hewannya. Oke. Mas Amar, apa yang ingin Mas Amar ketahui tentang hewan tadi? Contoh perkembangbiakannya. Oke, kita simpan dulu ya apa yang ingin kalian ketahui. Nah, sekarang coba di sini Bu Reni punya 3 gambar. Ada gambar apa saja? Ular, ayam, dan kucing. Ada 3 hewan. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang ular boa, ayam, dan kucing? Ular boa ovipar, ayam ovipar, kucing ovipar. Oke. Sekarang kalau dilihat dari gambar ini, ada nggak perbedaannya? Ada. Apa? Punya daun telinga. Baik. Kaki. Tidak punya kelenjar susu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Hebat semua ya ternyata untuk ini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah gambar 3 hewan yang memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Nah, apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Kok tadi Bu Reni tanya apa hewan yang ada di rumah yang dipelihara? Kok Bu Reni menampilkan gambar-gambar hewan? Kok melakukan nyanyi bersama tentang perkembangbiakan hewan? Nah, ini dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Tujuannya yaitu melalui kegiatan pengamatan gambar, video, dan lingkungan sekitar, siswa mampu mengidentifikasi 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta ciri-cirinya dengan benar. Jadi nanti setelah kalian melakukan pengamatan gambar atau pengamatan video atau melalui lingkungan sekitar, itu kalian bisa menyebutkan 3 hewan dan cara perkembangbiakannya serta ciri-cirinya. Yang kedua, dengan berdiskusi mengenai perkembangbiakan hewan sesuai minat dan kemampuannya, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan tepat. Jadi nanti Bu Reni akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok agar nanti kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan mana yang termasuk dalam hewan ovipar, mana yang termasuk ovovivipar, dan mana yang termasuk vivipar. Kemudian menyebutkan ciri-cirinya, dikelompokkan ciri-cirinya itu apa saja. Yang ketiga, melalui penugasan mandiri, siswa mampu membuat karya cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan penuh percaya diri. Jadi nanti di akhir pembelajaran Bu Reni akan minta anak-anak untuk membuat sebuah karya. Bisa berupa video, gambar, peta konsep, atau berupa cerita narasi sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, dan sesuai dengan apa yang kalian sukai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Sekarang kita ingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan tertib dan tentunya menyenangkan. Ya, yang pertama apa? Adakah yang hari ini terlambat?
Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup berkembang biak supaya nantinya spesies dan proteinnya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan omnivipar. Mari kita ulang satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas dengan keluar dari dalam tubuhnya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari. Coba deh jawab soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Dan video hari ini semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus, fokus, culala. Fokus, fokus, culala. Fokus. Ini berapa? 1. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Ini? 1. Ini? 1. Ini? 1. Ini? 1. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Oke, sudah fokus semua ya berarti. Nah, anak-anak tadi kalian sudah berkeliling, sudah membaca dan juga melihat video sesuai minat kalian. Dan sekarang Bu Dewi punya 2 pertanyaan. Dari apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat, apa yang kalian perhatikan di sekeliling kelas tadi, pertanyaan yang pertama, berikut ini adalah hewan yang berkembang biak secara ovipar. Ovipar itu berarti apa? Betul. Ovipar kok melahirkan, ayo. Bertelur ya. Kecuali, berarti yang mana? Kelinci. Kalau kelinci berkembang biak dengan cara apa? Atau melahirkan. Oke, pertanyaan kedua, coba Mas Alvin. Ikan hiu berkembang biak dengan cara apa? Ovovivipar. Berarti jawabannya yang mana Mas Alvin? D. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada. Berikutnya. Nah, sekarang tugas kita yaitu mari belajar dalam kelompok. Di dalam kelompok nanti Bu Reni akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Nanti setelah Bu Reni bagi kelompoknya, kalian akan Bu Reni minta untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD yang sudah Bu Reni siapkan. Silakan nanti diskusikan dengan teman satu kelompok kalian ya, dan selesaikan LKPD-nya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah Bu Reni bagikan tadi.
Silahkan dituliskan identitasnya. Boleh di B itu nggak ada artinya B. B itu kata kunci. Boleh, bagi tugas, ya kan? Bagi tugas. Eliminasi satu building, satu DPR, biar tidak terlalu lama. Ini nanti kamu kelompokkan mana yang termasuk beranak, mana yang bertelur, mana yang beranak dan bertelur. Setelah itu nanti buat peta konteksnya, ya. Di peta konteks itu nanti misalnya di tengah ini terkondisikan lewat diberi tulis atau tanda tangan. Ada waktu 5 menit, silakan diteliti lagi ya hasil diskusinya. Sudah selesai semua? Sudah. Dapat hasilnya? Oke, baiklah, berarti dari 3 kelompok sudah semua ya. Satu. Dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Untuk ketua kelompok silakan Homifah menentukan siapa yang akan maju pertama. Oke, kelompok Kaiza nomor 1. Berikutnya kelompok 2. Oke, yang kedua kelompoknya Mas Anar, yang terakhir kelompoknya Mas Rafael. Silakan kelompoknya Mas Kaiza semuanya maju ke depan. Sampaikan hasil diskusinya. Tapi jangan lupa terlebih dahulu perkenalkan dulu anggota kelompoknya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Forest akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota Kaizan Irza Rasid. Tadi keyakinan partnya. 1. Beranak kucing, harimau, singa. 2. Beranak dan bertelur. Iguana, bunglon, platypus. Oke. Bertelur ayam, burung, burung unta, kura-kura. Oke. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok pertama? Apakah sudah sesuai? Sudah. Oke, mari kita beri apresiasi. Kamu puas? Wow, keren. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa ditempel di papan pajangan ya. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok 2, silakan sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil karya kami. Nama kelompok Fauna and Flora. Nama tim. Anggota tim. Aurel Ahmad. Anak. Oke,
bagus. Ciri pipa memiliki kelenjar susu, tubuhnya dilindungi oleh rambut, berdarah panas, memiliki daun telinga. Contoh kucing, gajah, sapi, singa, jerapah, kelelawar. Bagaimana hasil diskusinya? Apakah sesuai dengan yang kalian tulis? Sesuai. Adakah yang belum sesuai? Tidak ya, sudah sesuai ya. Pengelompokannya, kemudian contoh hewannya beserta ciri-cirinya. Baik, tepuk puas. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan bisa ditempelkan di papan panjangan. Kelompok 3 boleh bersiap. Baik, silakan duduk kembali. Baik, silakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Tidak akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok Wijayapa, anggota Rafael, Dava, Dura, Asin. Ada hewan ovipar, vivipar, ovovivipar, dan Hewan ovipar. Kata kura-kura mengalami masa mengandung, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil presentasinya? Apakah sudah sesuai? Sudah. Apa saja tadi isi presentasinya? Tempat pengambilan ini terdapat jawabannya ya. Jadi untuk kelompok 3 tadi tugasnya yaitu menggunting dan menempel. Kemudian mengelompokkan mana yang termasuk hewan ovipar, mana yang vivipar, dan mana yang ovovivipar. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Mas Rafael. Baiklah, anak-anak, halo. Hai. Halo. Hai. Satu. Baik. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan diskusi dan presentasi terhadap tugas LKPD yang sudah diberikan. Adakah yang mau ditanyakan dari hasil diskusi tadi atau masih belum jelas? Tidak. Tidak? Sudah paham semua ya materi hari ini? Baik, kalau sudah, sekarang mari anak-anak tenangkan diri sejenak. Letakkan semua alat tulis, dengarkan alat musiknya. Ambil nafas pelan-pelan, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Amati dan dengarkan alunan musik dengan amati apa yang terjadi pada mulut kalian, tenggorokan kalian, dan apa yang kalian rasakan. Itu setelah kalian seharian beraktivitas, semuanya akan kembali tenang. Baik, sudah selesai? Boleh kembali? Sudah rileks? Sudah. Baik. Sudah. Nah, penugasan mandiri. Setelah tadi anak-anak melakukan diskusi kelompok, melakukan tanya jawab, kemudian melakukan presentasi. Untuk tugas mandiri yang perlu kalian
Boleh, terserah kalian mau dalam bentuk apapun. Yang penting isinya adalah tentang cara perkembangbiakan hewan beserta contoh dan ciri-cirinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas ya untuk tugasnya? Baik. Kamu fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus, fokus, sulala. Fokus, fokus, sulala. Fokus. Oke, sudah fokus kembali ya? Nah, sekarang mari kita buat kesimpulan bersama. Dari kegiatan rangkaian pembelajaran hari ini, mulai dari awal tadi kita menyanyi, kemudian kita membaca teks bacaan, kita melakukan diskusi dan tanya jawab, melakukan presentasi. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, Mas Rasid. Membedakan jenis perkembangbiakan hewan. Membedakan jenis perkembangbiakan hewan. Bagus, Mas Kaiza. Apa itu? Mengenali ciri-ciri hewan. Mengenali ciri-ciri hewan. Oke, Mas Rafa. Cara perkembangbiakan. Mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Oke. Mas Irza. Mengetahui hewan-hewan. Mengetahui contoh hewan-hewannya. Oke. Ada lagi? Apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita, rangkaian pembelajaran hari ini? Selain tadi mengetahui cara perkembangbiakan hewan, mengetahui contoh hewannya, apa lagi? Mengetahui ciri-cirinya. Oke, sekarang tadi kalian menyebutkan sudah tahu, sudah mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan secara generasi ada berapa macam? 3. Apa saja? Ovivar. Tadi kalian juga menyebutkan mengetahui ciri perkembangbiakan hewan. Sekarang beri mau tanya. Tadi ada 3 perkembangbiakan generatif. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Vivipar, cirinya apa? Memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuhnya dilindungi oleh rambut. Berarti sudah paham semua ya, sudah bisa menyimpulkan apa hasil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang Bu Reni ingin kita semua berefleksi, mengingat kembali apa yang sudah kita lalui dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat pembelajaran tadi dan mengapa? Yuk, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Yuk. Apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Kerja kelompok. Saat kerja kelompok. Oke. Kemudian apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini dan mengapa itu penting? Perkembangbiakan hewan. Belajar tentang perkembangbiakan hewan. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara mengembangbiakan hewan tersebut. Ya. Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan atau target belajarmu? Di awal pembelajaran tadi, Bu Reni sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dari rangkaian kegiatan hari ini, apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai? Sudah. Ya. Nah, sekarang Bu Reni mau anak-anak menuliskan refleksi pembelajaran di kertas yang sudah Bu Reni siapkan ini. Nanti silakan kalian tulis nama, kemudian kelas, mata pelajaran, tanggal, dan mengisi beberapa pertanyaan yang sudah Bu Reni siapkan. Bisa dimengerti? Kamu fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus, fokus, sulala. Fokus, fokus, sulala. Fokus. Satu-satu. Yes. Oke, silahkan ini nanti diisi ya.
Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah boleh dibacakan mulai dari Mas Duta. Hasil refleksinya silakan. Yuk berdiri, kemudian bacakan hasil refleksi pembelajaran yang kamu tulis. Yuk. Perasaanku selama belajar hari ini senang dan gembira. Oke. Perbuatan baikku hari ini memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Oke. Hal baru yang saya pelajari hari ini perkembangbiakan hewan. Kegiatan yang paling saya sukai menonton video di saat belajar. Kegiatan yang paling sulit tidak ada. Kegiatan belajar yang saya inginkan besok tidak ada. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik belajar. Oke, tepuk tangan untuk Mas Duta. Berikutnya Mas Jawa, silakan. Nama saya Muhammad Putra Masna pelajaran IPA tanggal 16 September 2023. Perbuatan baik. Perasaanku selama belajar hari ini penasaran, semangat dan agak mengantuk. Perbuatan baikku hari ini mengerjakan tugas dan kerjasama. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah perkembangbiakan hewan. Kegiatan yang paling saya sukai belajar di buku. Kegiatan yang paling sulit tidak ada. Kegiatan belajar yang saya inginkan besok menggambarkan atau membaca diagram batang hewan di komputer. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik belajar. Oke, hasil refleksi boleh ditempel di bawah pajangan, silakan. Sudah? Kembali ke tempat duduk kalau sudah. Oke, terima kasih anak-anak untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kamu semangat? Ya, harus semangat ya walaupun sudah semakin siap, tetapi semangat pagi harus tetap kerja. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan serangkaian kegiatan, kemudian ditutup dengan kalian melakukan refleksi. Nah, sudah ini punya soal evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Ya, dikerjakan ya. Ya, silakan diberi nama. Waktu kalian 5 menit ya untuk menyelesaikan soal evaluasi. Dikasih nama. Ya, diberi nama. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan nih.
sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa